Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia sekuat apapun mereka. Sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Gaung harapan supporter Timnas, panggilan publik Garuda di tengah kontroversi PSSI. Harapan kembalinya Iwan Bule jadi Ketua Umum PSSI dan Ratu Tisha sebagai wakilnya, serta misi bawa kembali Shin Tae-yong. Apakah ini akhir dari segala kekacauan atau awal dari revolusi yang akan mengubah wajah sepak bola kita selamanya? Jangan lewatkan analisis mendalamnya. Saksikan di sini sekarang juga. Hahaha, kena karma pecat STY. Isu perpecahan internal PSSI, beda target Erick Thohir dan Zainuddin Amali hingga muncul faksi pro STY dan anti STY. Siapa yang akan menjadi korban pertama dari konflik internal yang membara ini? Akankah ini jadi waktu terakhir sebelum Erick mundur? Temukan siapa dalang di balik perpecahan ini. Simak detail panasnya segera. Kontroversi permalukan negara di Asia. Strategi Indra Syafri dipertanyakan di SEA Games. Benarkah taktiknya adalah sebuah blunder yang tak termaafkan? Jawabannya akan membuat Anda geram setengah mati. Tonton pengakuan dan kritik pedas dari para pengamat. Berita selengkapnya hanya di sini. Malapetaka tak berujung. Jadi sorotan kegagalan Timnas di SEA Games 2025. Wakil Ketua Umum PSSI, jangan cari kambing hitam. Jika bukan kambing hitam, lalu siapa yang harus bertanggung jawab atas rasa malu seluruh rakyat Indonesia ini? Jangan biarkan emosi Anda terpendam. Tonton liputan lengkapnya sekarang dan berikan komentar Anda. Deklarasi perang langsung ke muka Erick Thohir. Dengar baik-baik Erick, kesabaran kami habis. PSSI kau rubah jadi sarang skandal, aib dan kemunduran. Kau menukar emas dengan sampah. Ini tuntutan harga mati, bukan lagi kritik. Dosa seumur hidupmu, Erick. Kau pecat STY, itu bukan reformasi, itu bunuh diri. Sejak STY pergi, Timnas hancur lebur, U22 KO di SEA Games. Kau jual mimpi, tapi yang kau kasih hanya malapetaka. Pertanyaan etika memuakan, kau biarkan federasi dikuasai Borok. Arya menusuk Asnawi dengan fitnah. Kau lindungi duri di daging Timnas. Yunus, skandal kasino. Moralitas PSSI sudah di titik terendah. Integritas nol besar. Kau bukan penguasa, kau penghancur. Reputasimu raja BUMN tak berlaku di sini. Kau raja yang gagal di sepak bola. Kami tak butuh drama PSSI, kami butuh prestasi. Solusi satu-satunya, dan ini perintah. Rakyat muak, kami butuh kestabilan yang hilang. Segera lakukan ini, mundur sekarang. Wahai Bapak Presiden yang terhormat, kami memohon pada Anda. Bapak Prabowo Subianto, hanya Anda harapan terakhir kami. Timnas Indonesia sudah di ambang kehancuran. Kami, rakyat Indonesia, memohon, tolong gunakan kekuasaan Anda. Panggil dan satukan Iwan Bule dan Ratu Tisha. Mereka yang tahu resep sukses. Mereka yang tahu cara mendapatkan kembali Shin Tae-yong. Harapan kami hanya tunggal. Pulangkan sang jenderal Korea. Timnas Indonesia butuh cinta tulus tanpa kepentingan seperti Ratu Tisha dan leadership tegas Iwan Bule. Untuk satu misi, membawa pulang Shin Tae-yong. Kami rindu disiplin, kami rindu harapan, bukan drama arogansi yang kau pimpin Erick Thohir. Jika Bapak Prabowo diam, maka kita semua mati. Erick Thohir, kau punya 24 jam untuk merespon jeritan ini. Jika tidak, kami pastikan PSSI di bawahmu akan menjadi puncak kegagalan abadi. Presiden, selamatkan martabat bangsa ini dari PSSI yang busuk. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Bolcast agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Geger PSSI, kegagalan beruntun,
Skandal internal dan gerakan bawa pulang Iwan Bule dan Ratu Tisha demi Sintayong. Sepak bola Indonesia kembali dihadapkan pada turbulensi hebat. Di tengah kemerosotan prestasi tim nasional di berbagai level usia pasca pemecatan pelatih kepala legendaris Sintayong pada awal tahun, kini PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir dihantam badai kontroversi internal yang semakin menggerus kepercayaan publik. Puncaknya, kegagalan tragis timnas U22 di SEA Games 2025 Thailand memicu reaksi keras. Imbasnya, muncul gelombang dukungan masif di media sosial dan ruang publik yang menggaungkan harapan kembalinya Iwan Bule jadi Ketua Umum PSSI dan Ratu Tisha sebagai wakilnya, serta misi bawa kembali Sintayong demi timnas Indonesia. Keputusan mengejutkan PSSI pada awal tahun 2025 untuk mendepak Sintayong, sosok yang berhasil membawa timnas Indonesia menembus babak gugur Piala Asia 2023 dan semifinal Piala Asia U23 2024, kini terasa sebagai blunder fatal. Sejak kepergian pelatih asal Korea Selatan tersebut, timnas senior maupun kelompok usia lainnya gagal menunjukkan performa yang meyakinkan. Timnas senior di bawah pelatih pengganti Patrick Kluivert yang kemudian juga dipecat, gagal total di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas U23 gagal ke Piala Asia. Dan yang lebih parah, hasil terbaru yang menjadi pemicu kemarahan publik adalah kegagalan timnas U22 di SEA Games 2025 Thailand, di mana skuad Garuda Muda harus tersingkir di babak penyisihan. Seorang pengamat sepak bola bahkan menyoroti pernyataan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, yang sempat mengunggah pesan di media sosial yang mengindikasikan adanya pembagian kewenangan yang tidak jelas di internal PSSI terkait timnas U22, seolah melepaskan tanggung jawabnya atas kegagalan tersebut. Di tengah kemerosotan di lapangan, sorotan tajam juga diarahkan pada isu-isu etika dan kontroversi yang melingkupi jajaran petinggi PSSI. Isu-isu ini menambah keyakinan publik bahwa federasi tengah berada dalam kondisi yang tidak sehat. Isu fitnah Arya Sinulinga terhadap Asnawi. Meskipun detil pasti mengenai fitnah yang dituduhkan kepada anggota Exco Arya Sinulinga terhadap salah satu pemain kunci timnas, Asnawi Mangkualam, tidak dipublikasikan secara spesifik, isu ini telah menjadi perbincangan hangat di kalangan supporter. Munculnya isu ini di tengah masa sulit timnas, memperkuat pandangan publik tentang kurangnya keharmonisan dan dukungan dari petinggi federasi terhadap pemain. Kasus dugaan Yunus Nusi di Singapura. Skandal yang paling mencoreng nama baik federasi adalah dugaan bocornya informasi mengenai Yunus Nusi, salah satu petinggi PSSI yang dikabarkan terlihat di kasino judi di Singapura. Meskipun PSSI secara resmi belum mengeluarkan pernyataan yang mengklarifikasi atau membantah secara tegas, isu ini telah menjadi bola panas di media sosial. Bagi publik yang mendambakan federasi yang bersih dan berintegritas, dugaan ini sangat mencederai upaya reformasi yang dicanangkan. Pemecatan STY oleh Erick Thohir. Meskipun Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah berulang kali membantah bahwa pemecatan Sintayong pada Januari 2025 dipengaruhi oleh tekanan Exco atau mafia bola, publik tetap melihat keputusan tersebut sebagai titik balik negatif. Kegagalan-kegagalan yang terjadi setelahnya, termasuk di SEA Games, seolah menjadi justifikasi atas kekecewaan supporter terhadap kebijakan PSSI pasca STY. Menanggapi carut-marut ini, publik sepak bola Garuda secara lantang menyuarakan kerinduan mereka terhadap kepemimpinan lama. Gerakan yang digaungkan di berbagai platform media sosial menuntut kembalinya duet kepemimpinan periode sebelumnya, Muhammad Iriawan, Iwan Bule, dan Ratu Tisha Destria sebagai Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum PSSI. Harapan ini tidak terlepas dari memori publik saat era Iwan Bule atau Ratu Tisha, di mana mereka dinilai berhasil mendatangkan dan mempertahankan Sintayong yang terbukti mengangkat kualitas dan mentalitas timnas. Muhammad Iriawan sendiri pada Oktober 2025 sempat menyarankan PSSI untuk kembali merekrut Sintayong sebagai pengganti Patrick Kluivert yang dipecat, menyebut STY sebagai pilihan yang tepat karena kemampuan dalam mengangkat mental, disiplin, dan stamina pemain. Usulan ini mendapat sambutan positif dari publik, terutama setelah hasil buruk timnas U22. Lebih lanjut,
publik juga menaruh harapan besar pada sosok Ratu Tisha Destria. Meskipun saat ini ia tidak lagi menjabat sebagai wakil ketua umum PSSI, perannya di masa lalu dalam proses negosiasi dan membawa STY ke Indonesia dianggap krusial. Publik berharap kombinasi Iwan Bule yang dianggap memiliki kedekatan dengan stakeholders dan keberanian mengambil keputusan, serta Ratu Tisha yang dikenal sebagai administrator ulung dan paham betul seluk-beluk diplomasi sepak bola, dinilai sebagai formula yang paling cepat dan efektif untuk mengembalikan STY. Kehadiran mereka dipercaya bisa meredam skandal internal dan memprioritaskan kembali kepentingan timnas di atas segalanya. Kekalahan di SEA Games 2025 telah memaksa PSSI untuk menghadapi kritik pedas di penghujung tahun. Evaluasi terhadap kinerja Indra Syafri sebagai pelatih timnas U22 kini menjadi agenda yang tak terhindarkan. Namun, yang lebih penting, federasi dihadapkan pada tuntutan moral dan integritas yang semakin besar dari publik. Apakah desakan publik untuk mengembalikan kepemimpinan Iwan Bule dan Ratu Tisha akan direspons? Ataukah Erick Thohir akan melakukan perombakan besar-besaran, termasuk mendatangkan kembali Shin Tae-yong untuk menyelamatkan citra federasi yang semakin terpuruk? Di tengah suasana kontroversi dan kemerosotan prestasi, satu hal yang pasti, masa depan timnas Indonesia kini dipertaruhkan, dan publik hanya ingin satu hal, prestasi yang jujur dan konsisten. Pukulan telak di Thailand. Strategi Indra Syafri di SEA Games 2025 dipertanyakan. Kegagalan ulang sejarah kelam. Angin segar yang sempat berebus kencang setelah keberhasilan tim nasional Timnas Indonesia U22 meraih medali emas SEA Games 2023 Kamboja kini berubah menjadi badai kritik. Kegagalan Timnas U22 di bawah asuhan pelatih Indra Syafri di SEA Games 2025 Thailand, di mana Garuda Muda harus tersingkir secara menyakitkan di babak penyisihan grup, memicu gelombang pertanyaan besar dari publik dan pengamat mengenai efektivitas strategi dan kebijakan yang diterapkan sang pelatih. Kegagalan ini terasa lebih pahit karena Indonesia datang sebagai juara bertahan. Hasil ini juga mengulang sejarah kelam, di mana Timnas U22 gagal melangkah ke semifinal, sebuah capaian minimal yang ditargetkan PSSI. Timnas U22 Indonesia mengawali turnamen di Thailand dengan hasil yang menjanjikan, meraih kemenangan tipis melawan Laos dan Filipina. Namun, titik balik kritis terjadi saat mereka berhadapan dengan Vietnam dan tuan rumah Thailand. Kekalahan 0-2 dari Vietnam dan kekalahan telak 1-3 dari Thailand memastikan Indonesia harus angkat koper lebih awal, menempati posisi ketiga di grup. Kekalahan ini bukan hanya soal skor, tetapi juga mengenai performa kolektif yang dinilai jauh di bawah standar timnas yang meraih emas 2 tahun sebelumnya. Perbedaan mendasar dari skuad 2023 adalah absennya pemain-pemain inti yang saat itu masih bisa bermain, serta minimnya pemain naturalisasi atau diaspora yang biasanya memperkuat timnas senior. Kritik utama yang diarahkan pada Indra Syafri terbagi dalam 3 aspek fundamental: manajemen skuad, taktik di lapangan, dan mentalitas tim. Salah satu sorotan tajam adalah masalah waktu persiapan. Indra Syafri yang ditunjuk sebagai pelatih setelah Timnas U23 dibubarkan pasca kegagalan di Piala Asia U23 2024 hanya memiliki waktu persiapan yang relatif singkat, sekitar 2 bulan, untuk membentuk tim baru. Pilihan pemain. Publik menyoroti mengapa beberapa pemain kunci dari Timnas U23 di era Shin Tae-yong yang secara usia masih eligible tidak dipanggil. Sebaliknya, Indra Syafri lebih memilih pemain-pemain yang direkrut dari hasil seleksi regional yang tersebar di beberapa kota. Strategi ini, meskipun bertujuan untuk pemerataan, dinilai kurang efektif dalam membangun chemistry dan level kompetisi yang dibutuhkan di level internasional dalam waktu yang terbatas. Kelelahan pemain. Dugaan kelelahan fisik beberapa pemain utama yang baru saja menyelesaikan jadwal padat Liga 1 2025 juga menjadi faktor. Pengamat melihat rotasi yang dilakukan Syafri tidak optimal, sehingga pemain kunci mengalami penurunan performa di laga-laga penentu. Di atas lapangan, strategi taktis Indra Syafri dianggap gagal bersaing dengan lawan-lawan tangguh seperti Vietnam dan Thailand. Minimnya rencana B. Kritikus menyoroti bahwa timnas Indonesia bermain terlalu monoton, mengandalkan serangan balik cepat dari sayap tanpa variasi di lini tengah. Ketika Vietnam dan Thailand berhasil mematikan pergerakan 2 winger andalan Indonesia, timnas tampak kehabisan akal untuk membongkar pertahanan lawan. Transisi pertahanan yang lambat.
Masalah kronis timnas Indonesia yaitu transisi dari menyerang ke bertahan yang lambat kembali muncul. Kebobolan mudah saat diserang balik oleh Vietnam menjadi bukti nyata bahwa organisasi pertahanan terutama di lini tengah tidak berfungsi secara maksimal. Peran pemain tengah. Formasi 4-3-3 yang diterapkan dianggap gagal memaksimalkan potensi gelandang tengah. Mereka terlihat terlalu fokus pada pertahanan, namun minim kontribusi dalam menciptakan peluang atau mendominasi aliran bola, membuat Indonesia sering kalah di sektor lini tengah. Selain aspek teknis, manajemen psikologis tim juga dipertanyakan. Status sebagai juara bertahan tampaknya memberikan tekanan yang terlalu berat. Kegagalan comeback. Dalam 2 kekalahan, terutama melawan Thailand, timnas tampak kesulitan untuk bangkit setelah tertinggal. Tidak ada fight atau determinasi kuat untuk melakukan comeback, berbeda dengan semangat juang yang ditunjukkan skuad 2023. Keputusan kontroversial di pinggir lapangan. Pengambilan keputusan in-game oleh Indra Syafri, seperti terlambatnya melakukan pergantian pemain atau penarikan pemain yang sedang on fire juga menjadi bahan perdebatan. Kegagalan ini membuat posisi Indra Syafri yang dikenal sebagai pelatih yang fokus pada pembinaan usia muda berada di ujung tanduk. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali yang juga bertanggung jawab atas Timnas U22 pada 13 Desember 2025 menyatakan bahwa evaluasi menyeluruh akan dilakukan. Amali mengakui bahwa faktor waktu persiapan memang menjadi kendala besar, namun ia tidak bisa menjamin masa depan Syafri. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dikabarkan sangat kecewa dengan hasil ini. Ia menegaskan bahwa standar prestasi PSSI harus dijaga dan kegagalan SEA Games ini harus menjadi pembelajaran serius. Publik dan pengamat kini mendesak PSSI untuk segera mengambil keputusan strategis, baik itu mempertahankan Syafri dengan memberikan dukungan persiapan yang lebih matang untuk turnamen mendatang atau melakukan pergantian pelatih demi mendapatkan hasil yang lebih baik. Namun yang pasti, SEA Games 2025 Thailand akan dikenang sebagai titik di mana strategi dan kebijakan seorang Indra Syafri dipertanyakan secara mendalam. Isu perpecahan PSSI kian memanas. Beda target emas versus perak Erick Thohir dan Zainuddin Amali hingga dugaan faksi Jakarta di tubuh federasi. Hanya berselang beberapa hari setelah kegagalan tragis Timnas Indonesia U22 tersingkir di babak grup SEA Games 2025 Thailand, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI kembali dilanda gejolak internal yang serius. Di permukaan, perbedaan target medali antara Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Wakil Ketua Umum 1 Zainuddin Amali yang menjadi konsumsi publik kini diyakini oleh banyak pengamat sebagai indikasi awal adanya ketidakkompakan struktural yang mulai membentuk faksi di jajaran Komite Eksekutif Exco. Perbedaan pandangan ini ditambah dengan beberapa keputusan strategis yang menuai kontroversi memunculkan dugaan adanya 2 poros kekuatan yang berbeda di tubuh federasi, yang oleh media kerap dijuluki sebagai faksi Jakarta dan kelompok pemerintahan, merujuk pada posisi ganda beberapa petinggi. Isu kerenggangan ini pertama kali mencuat dan menjadi sorotan tajam publik di akhir November 2025. Saat itu, Ketua Umum PSSI yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, secara eksplisit menyatakan bahwa target realistis yang ditetapkan pemerintah untuk Timnas U22 di SEA Games 2025 adalah medali perak. Pernyataan ini segera dibantah oleh Wakil Ketua Umum 1 PSSI Zainuddin Amali. Amali bersama manajer Timnas Sumarji secara tegas menyatakan bahwa target internal PSSI dan para pemain tetap adalah meraih medali emas, mengingat status Indonesia sebagai juara bertahan SEA Games 2023. Amali bahkan mengungkapkan pada 28 November 2025 bahwa target perak dari pemerintah sempat membuat mental pemain agak down sedikit sebelum dirinya turun langsung memotivasi skuad Garuda Muda. Perbedaan yang dipertontonkan di ruang publik ini memicu kritik keras dari berbagai pengamat. Pengamat olahraga Budi Setiawan mempertanyakan sikap Amali sebagai mantan Menpora dan Waketum PSSI yang seharusnya menjembatani bukan mempertentangkan target di ruang publik, yang justru menimbulkan persepsi adanya friksi antara federasi dan pemerintah. Terbaru, setelah kegagalan Timnas U22, Amali mencoba meredakan isu ini pada 12 Desember 2025 dengan mengklaim bahwa perbedaan target tersebut hanyalah strategi untuk memotivasi pemain. Namun upaya ini dinilai terlambat dan tidak mampu menghapus spekulasi adanya kerenggangan. Isu perbedaan target hanyalah puncak gunung es dari dugaan perpecahan yang lebih dalam di internal PSSI. Sumber masalah lain yang disorot adalah dualisme kebijakan dan pengambilan keputusan yang memicu dugaan terbentuknya faksi. Isu penunjukan pelatih lokal, perbedaan pendapat yang juga terekspos ke media terjadi terkait penunjukan pelatih. Erick Thohir dan Amali dikabarkan tidak kompak,
terutama mengenai kebijakan regenerasi dan penunjukan pelatih lokal seperti Nova Arianto untuk Timnas U20. Erick Thohir menekankan bahwa penunjukan Nova adalah bagian dari standar baru PSSI yang ingin memberi ruang lebih banyak bagi pelatih lokal. Sementara itu, Amali dikabarkan menekankan bahwa keputusan strategis harus dilakukan secara terstruktur dan transparan melalui organisasi. Sorotan pada Amali pasca kegagalan. Setelah kekalahan di SEA Games, sorotan publik dan pengamat banyak tertuju pada peran Zainuddin Amali. Pengamat Binder Singh secara terbuka meminta pertanggungjawaban Amali, mengingat ia dianggap memiliki posisi sentral dalam pengambilan keputusan Timnas U22, termasuk penunjukan Indra Syafri sebagai pelatih. Anggota Exco Arya Sinulinga juga sempat mengindikasikan bahwa proyek Timnas U22 adalah di bawah kepemimpinan proyek Amali. Sementara itu, Amali sendiri dalam pernyataannya 13 Desember 2025 justru menyentil nama mantan pelatih Shin Tae-yong dengan mengatakan bahwa keberhasilan timnas sebelumnya karena skuad telah berkumpul dan training camp bersama STY selama 2-3 tahun, seolah-olah mengiratkan bahwa kegagalan saat ini disebabkan oleh minimnya waktu persiapan pasca STY. Komentar ini semakin memanaskan suasana. Dugaan faksi pro STY dan faksi anti STY. Desas-desus mengenai faksi di PSSI sempat mencuat pada Oktober 2025, di mana dikabarkan ada kelompok Exco yang kompak ingin STY kembali, namun Ketua Umum atau Erick Thohir belum memberikan jawaban pasti, bahkan menyatakan itu masa lalu terhadap STY. Hal ini memperkuat dugaan adanya ketegangan antara kelompok administratif yang cenderung mengikuti garis kebijakan ketum dan kelompok Exco atau Waketum yang lebih vokal, terutama setelah kegagalan dan mungkin melihat STY sebagai solusi cepat. Kondisi turbulen di tubuh PSSI juga tidak bisa dilepaskan dari isu rangkap jabatan yang disandang oleh Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, yang per April 2025 tercatat merangkap 3 jabatan penting, Waketum PSSI, Komisaris Utama PT Liga Indonesia Baru, dan Komisaris Bayangkara FC. Meskipun Amali sebelumnya telah mengundurkan diri sebagai Menpora, rangkap jabatan di Liba dan Bayangkara FC dikhawatirkan oleh pengamat memicu konflik kepentingan. Dualisme loyalitas ini dinilai dapat menjadi salah satu pemicu ketidakselarasan pengambilan keputusan di level Federasi PSSI dan operator Liga yang pada akhirnya kembali merugikan Timnas Indonesia. Secara keseluruhan, PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir Zainuddin Amali saat ini berada di persimpangan jalan. Kegagalan Timnas U22 di SEA Games 2025 telah membuka kotak Pandora isu internal PSSI. Jika perbedaan pandangan dan dugaan faksi ini tidak segera diselesaikan melalui komunikasi dan harmonisasi yang efektif, stabilitas kepengurusan PSSI dan masa depan Timnas Garuda akan semakin terancam.